نستفتح هذه الجلسة مثل ما نوى أهلنا وأسلافنا وأشياخنا وعلماءنا وأئمتنا. الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم، وأن الله يقضي كل حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وكل نية صالحة وكل ما نوى عليه أسلافنا الصالحون إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mulai, Beb? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang zakat fitrah, yang mana pada kesempatan sore hari ini akan disampaikan dan narasumber kita Habibana Habib Ahmad Syakir Al-Habsyi. Alhamdulillah beliau sudah hadir. Kenapa kita membahas tema ini? Karena begitu penting dalam kehidupan kita, termasuk dalam membersihkan badan kita. Sebab zakat ini merupakan anjuran dan kewajiban bagi setiap insan, khususnya kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentu dalam pelaksanaannya harus betul-betul sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kita akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, khair Ustaz. Alhamdulillah. Sebenarnya apa perbedaan daripada zakat fitrah dan zakat mal itu sendiri? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertanyaan yang pertama seputar perbedaan, apa sih perbedaan antara zakatul badan wa zakatul mal? Kalau dilihat dari segi maknanya saja, dari segi bahasanya, zakatul badan, zakat kalau diartikan dalam bahasa, zakat itu penyucian, pembersihan. Ketika diidhofahkan dengan kalimat badan, zakatul badan, maka maknanya menjadi penyucian badan. Makanya badan ini ada kekurangannya, ada kotorannya, makanya dibersihkan. Maka dalam sebuah hadis disebutkan, katanya inna as-sawma mu'allaqun bainas sama'i wal ard wa la yarfa'u illa bi ikhraji zakatil fitri aw zakatil badan. Jadi ibadahnya kita selama bulan Ramadan ini masih menggantung antara langit dan bumi. Artinya pahalanya itu masih belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, belum pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar supaya diterima, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus dibersihkan dengan zakat. Wala yarfa'u illa bi ikhraji zakatil fitr. Jadi adapun yang namanya zakatul mal atau zakatul amwal, kita tahu bahwasanya tadi dari segi makna ya saja zakat itu penyucian, sedangkan al-amwal atau mal itu harta. Maka yang dimaksud dengan zakatul mal, harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya, itu harus juga dibersihkan sebagaimana badan juga dibersihkan. Adapun cara membersihkannya sebagaimana telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara membayar atau mengeluarkan zakat. Kemudian bahasa zakat itu apa saja?
kan ada yang menyebutkan dengan bahasa sedekah seperti di surah At-Taubah, innamas shadaqatu lil fuqara, atau ada bahasa yang lain namun dia condong kepada zakat yang wajib itu. Sebagaimana pertanyaan antum tadi, innamas shadaqatu lil fuqara. Jadi sedekah ya, maknanya sedekah tadi untuk kategori 8 asnaf atau 8 golongan itu. Nah, sedekah pun nanti meliputi ada sedekah al-wajibah, sedekah wajib, ada sedekah al-mandubah atau sedekah sunnah. Sebagaimana makna sedekah itu artinya apa? Memberikan, ya, memberikan sesuatu. Ada istilah lain yang namanya penyucian. Makanya ada istilah sedekah, ada istilah zakat. Dan makna tersebut satu sama lain saling melengkapi. Maknanya itu satu sama lain saling melengkapi. Artinya apa? Bahwasanya ketika kita mengeluarkan zakat, artinya kita telah mengeluarkan sesuatu yang untuk dibersihkan. Adapun sedekah artinya kita akan memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan. Makanya disebutkan di situ innamas shadaqat, kalau seandainya untuk memberikan kepada siapa? Lil fuqara. Berarti innamas shadaqat itu mencakup yang sunnah dan yang wajib. Yang wajib, betul. Sunnah juga 8 asnaf juga, Bib. Nah, kalau seandainya sunnah tadi, kalau seandainya sunnah, boleh kalau seandainya kita hanya sekedar, artinya sedekah itu kan pemberian. Nah, sedekah pemberian. Tapi kalau seandainya di dalam ayat tersebut menjelaskan tentang sedekah yang al-wajibah. Al-wajibah. Kemudian begitu pentingnya tadi Habib katakan bahwa zakat ini ada zakat badan, ada zakat harta. Lalu apa keuntungannya ketika kita berzakat badan atau zakat harta tadi yang kita dapatkan daripada zakat yang kita laksanakan tadi? Hikmahnya. Atau kenapa disyariatkannya zakatul fitr atau zakatul badan? Ada lagi istilahnya zakatul Ramadan. Ini mungkin jarang kita dengar. Yang sering kita dengar zakatul badan, zakatul fitr. Ada lagi ulama mengatakan ada persamaan kata dari zakatul fitr, zakatul Ramadan. Kenapa? Karena mengeluarkannya itu setelah selesai dari bulan Ramadan. Nah, hikmahnya itu pertama, sebagaimana dikutip dari kitab yang ditulis oleh Syekh Abdullah Nasir Alwan dalam kitabnya beliau yang bernama Ahkamuz Zakah ala Dhaw'il Madhahib al-Arba'ah. Beliau mengatakan di halaman 169, wal hikmatu min masyru'iyatiha, ay masyru'iyati zakatul fitr. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, katanya tathhirun lis-sha'im, penyucian bagi orang-orang yang berpuasa. Makanya sebagaimana tadi kita kutip bahwasanya ibadah puasa kita ini masih menggantung antara langit dan bumi, maka cara agar supaya diterima maka dengan mengeluarkan zakat. Sebagaimana kalau kita di dalam sholat itu ada istilah sujudus sahwi. Nah, artinya menambal lobang-lobang. Kalau di dalam sholat itu lobang-lobang di dalam sholat kita lupa, kita salah, makanya ditutupi dengan sujud sahwi. Begitu juga dengan zakatul fitr. Zakatul fitr di antara hikmahnya tadi menutupi kekurangan-kekurangan yang kita lakukan selama kita menjalankan ibadah puasa. Makanya tathhir agar betul-betul suci, bersih orang-orang yang berpuasa tadi. Makanya bima syabal siyamahu min law, karena tidak lepas kita ini di dalam ibadah puasa kita ini kadang ada ucapan-ucapan yang tidak pantas, ucapan-ucapan yang tidak penting, katanya warafatul kalam, kalam yang jelek gitu. Wa badha'atul lisan, jeleknya lisan kita. Nah, dengan dengan kita melaksanakan mengeluarkan zakatul fitrah, insyaallah itu menutupi kekurangan-kekurangan kita di selama kita menjalankan ibadah puasa. Sebagaimana ada sebuah riwayat hadis, walaupun hadis itu
ada yang mengatakan dhaif tapi tidak mengurangi makna. Nah, artinya maknanya sesuai. Artinya apa? Di antara yang membatalkan puasa itu al-yaminul kadzibah, dusta, sumpah palsu, namimah, ngadu domba, terus al-kadzib, berbohong. Nah, ini katanya di antara khamsun yufattirnas shaim. Itu 5 perkara tadi bisa membatalkan pahala puasa. Nah, kita takutkan jangan sampai ibadah kita sia-sia tadi. Nah, di antara hikmahnya tadi dibersihkan, ditambal dengan zakat fitrah. Juga tu'matun lil masakin, memberi makan orang-orang yang miskin. Makanya syariat Islam atau agama Islam itu sendiri betul-betul selalu menjadi rahmat bagi manusia. Jadi agama Islam itu agama rahmat, betul, rahmatan lil alamin, betul. Di antaranya begitu sangat pedulinya Islam kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada orang fakir, orang miskin. Makanya di antara hikmahnya membayar zakat itu agar satu sama lain saling berbagi. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Ughnuhum 'anil mas'alah fi hadzal yawm. Perkayakanlah mereka itu orang-orang fakir itu, atau artinya penuhilah kebutuhan orang-orang yang membutuhkan itu pada hari ini. Jangan sampai kata Rasulullah mereka itu meminta-minta di hari di mana orang-orang umumnya bergembira, mereka malah minta-minta dalam keadaan kesusahan. Kata Rasulullah, bantu mereka, cukupi kebutuhannya mereka. Nah, itu di antara hikmahnya disyariatkannya puasa zakatul fitrah. Kemudian kalaulah zakat fitrah ini hikmahnya menutupi kekurangan puasa, dan juga untuk memberi makan orang fakir, memperkaya orang miskin, begitu Bib tadi ya. Terus bagaimana cara zakat yang benar, Bib? Nah, bagaimana cara kita berzakat sehingga kita memang dalam berzakat itu menutupi atau menambal tadinya kekurangan puasa itu? Apakah dengan zakat yang salah tadi, katakanlah salah, mampu menutupi kekurangan puasa, atau bahkan ibadah puasa itu bainas sama'i wal ard karena zakat fitrahnya tidak benar gitu, Bib. Jadi bagaimana cara zakat fitrah yang benar? Maka kalau seandainya kita mengatakan cara zakat yang benar itu, maka kita harus melihat kembali mengikuti prosedur yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah dituntun bahwasanya ada istilah yang namanya zakatul badan, itulah yang namanya zakatul fitrah. Ada yang namanya istilah zakatul mal. Zakatul mal sendiri itu sudah diperinci, sudah ditulis oleh ulama bahwasanya hanya beberapa ini saja yang wajib dikeluarkan. Tidak semua harta kita, misalnya kita punya mobil kita zakatin, kita punya rumah kita zakatin, tidak seperti itu. Ada barang-barang yang sudah dijelaskan oleh ulama yang mana mereka ngambilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya ada istilah zakatun na'ami. Zakatun na'ami apa? Zakat hewan ternak. Nah, hewan ternaknya pun tidak semua hewan semuanya wajib dizakati. Adapun yang wajib dizakati hanya sapi, onta, dan kambing. Ketika kita punya tambak ikan, misalnya tambak ikan itu bukan menjadi sesuatu yang wajib kita zakati karena tidak disebutkan. Nah, makanya punya tambak udang, punya pakan ayam misalnya, peternakan ayam, itu kan tidak wajib dizakati. Juga ada lagi yang namanya zakatul mu'asyarat. Zakatul mu'asyarat itu zakatnya tumbuh-tumbuhan atau yang namanya makanan pokok. Nah, setiap yang dikatakan makanan pokok, maka ketika waktunya sudah tiba dan sudah sesuai dengan nisabnya, maka wajib mengeluarkan zakat. Adapun juga namanya zakat perniagaan, kalau kita punya perdagangan,
maka harus kita keluarkan zakatnya. Jadi harus tahu dulu porsi-porsi zakatnya tersebut. Mana yang wajib dizakati, mana yang memang tidak wajib kita zakati. Untuk cara berzakat fitrah yang benar tadi, Bib, bagaimana, Bib? Agar bisa menambal ibadah puasa kita tadi yang kurang, khusus ya fokus kepada zakat fitrah ya. Kalau untuk pembahasan zakat fitrah ini nanti saya kutipnya dari kitab At-Taqrirat As-Sadidah ya. Di sini hukumnya kita harus tahu dulu zakat fitrah itu hukumnya wajib bil ijma', sepakat ulama bahwasanya hukumnya wajib ijma'. Adapun waktu-waktunya, ada waktu-waktu kita mengeluarkan zakat tadi supaya benar caranya kita harus kenal dulu waktu mengeluarkan zakat fitrah itu dibagi menjadi 5. Dibagi menjadi 5. Yang pertama waktu wujub, kapan mulai diwajibkannya. Ketika masuk waktu ini baru mulai diwajibkan. Kapan? Biidraki juz'in min Ramadan wa juz'in min Syawal. Jadi seorang hamba tersebut dia menemukan atau mendapati dirinya itu berpuasa di bulan Ramadan walaupun di akhir bulan Ramadan, dan juga dia mengikuti awal dari bulan Syawal malamnya. Nah, ketika sudah dia mengikuti, misalnya contohnya saja nih gampangannya, kalau bayi yang lahirnya menjelang berbuka puasa akhir Ramadan. Ya, akhir Ramadan itu. Bayi yang lahirnya menjelang berbuka puasa dan dia juga tetap istilahnya hidup panjang umur, sehat walafiat sampai malam hari raya, maka bayi ini pun bagi orang tua yang menafkahinya tadi, si ayahnya tadi, maka bayi ini juga wajib dizakati, bayar zakat juga. Kenapa? Karena dia mendapati separuh dari Ramadan, separuh dari hari raya bulan Syawal. Itu waktu wajib. Kalau seandainya sudah masuk waktu itu berarti baru kita dikenakan kewajiban. Adapun waktu fadilah, waktu yang diutamakan, yang dianjurkan. Kapan mengeluarkannya? Yaumul Id ba'da tulu'il fajar. Nah, pada hari rayanya. Tadi malam tadi sudah diwajibkan, mulai masuk waktu wajib. Tapi kapan bagusnya kita mengeluarkannya tadi? Pada hari raya. Ba'da tulu'il fajar, setelah terbitnya fajar. Ya, setelah selesai dari salat subuh terbit fajar, wa qabla salatil Id, sebelum salat hari raya. Jadi kan wal afdal ba'da salatil fajar, setelah salat fajar itu afdalnya kita langsung mengeluarkan. Itu waktu fadilahnya. Adapun waktu jawaz, waktu mulai diperbolehkannya itu min awal Ramadan. Jadi kalau seandainya sekarang pun boleh ya, dari sekarang awal Ramadan. Sekarang masuk ke 20. hari ke-20 ya. Ini sudah boleh. Bahkan dari awal Ramadan pun sudah boleh orang itu mau mengeluarkan zakat fitrah. Jawaz ya. Iya, jawaz. Nah, adapun waktu yang tidak disukai, makruh, waktu karohah. Jadi ketika seorang hamba tersebut sudah masuk waktu wajib dia. Tapi ketika dia melakukannya di waktu ini, maka waktu ini tidak bagus. Maka dinamakan waktu karohah. Kapan itu waktu karohah? Ta'khiruha an salatil Id ila ghurubi syams. Dia mengundur, dia bayar zakatnya tadi setelah sholat hari raya. Makanya ini penting dan perlu diluruskan. Ada sebagian masyarakat mengatakan, kalau seandainya mengeluarkannya setelah sholat Id, dikatakan sedekah saja. Tidak. Sedekah biasa. Iya, sedekah sunnah bahasanya. Ini pemahaman yang keliru. Tetap dia itu seperti orang yang meninggalkan puasa. Sama seperti orang meninggalkan sholat, dia wajib walaupun dia waktunya itu waktu tidak bagus. Makruh. Nah, jadi tetap sah zakatnya. Tetap sah, bahkan harus karena itu wajib. Ya. Karena itu wajib. Jadi ketika dia mengeluarkannya tadi tidak ada tanpa sebab ya. Tidak ada tanpa sebab, tahu-tahu dia nantilah. Kalau lupa gimana, Bib? Nah, sekarang kalau seandainya lupa lain lagi. Di luar di luar konteks kemakruhan. Atau menunggu. Karena sebelum
sholat Id, dia masih belum nemu orang yang betul-betul pantas untuk mendapatkan zakat tersebut. Kalau nggak ada duit, miskin, apakah wajib zakat fitrah? Sudah jelas, yang namanya zakat fitrah itu kan kewajibannya bagi orang yang mempunyai kelebihan harta pada hari tersebut, malam dan harinya. Berarti orang miskin tidak wajib zakat fitrah, Habib, ya? Kita lihat dulu miskin. Miskin kadang pada saat itu dia menjadi orang yang diwajibkan. Makanya kita harus tahu konteks bahwasanya wajibnya zakat fitrah itu bagaimana. Kapan dia mulai dikenakan kewajiban zakat fitrah? Makanya kita harus tahu waktu wajibnya zakat fitrah tadi kan malam. Malam hari raya tadi sudah masuk. Nah, ketika malam tersebut, subhanallah, kadang orang tiba-tiba ada bantuan. Tiba-tiba bantuan datang. Misalnya ada yang bantu, misalnya ngasih 1 karung. Artinya pada hari itu dia terpenuhi, bahkan lebih. Bahkan lebih dia. Kenapa? Karena dia biasanya misalnya 1 hari itu dia hanya 1 kilo, ini dia mendapatkan 20 kilo. Berarti 19 kilo itu lebih. Nah, ketika 19 kilo tadi lebih, maka dia wajib zakatkan. Jadi bukan belum tentu orang yang hanya di hari-hari sebelumnya dia kekurangan, belum tentu. Artinya ketika pas hari wajibnya tadi dia tidak diwajibkan mengeluarkan zakat. Nanti dulu lihat dulu. Kalau seandainya dia ada kelebihan hartanya lebih, maka dia juga termasuk orang-orang yang dikenakan kewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Yang kelima apa tadi? Yang kelima waktu hurmah. Haram. Waktu yang diharamkan. Dia mengeluarkan wajib. Dia mengeluarkannya tadi wajib, tapi dia berdosa. Dia mengeluarkannya tadi itu wajib, harus, tapi ketika waktu tersebut dia berdosa. Kalau tanpa sebab tadi. Seperti sebagaimana waktu karohah tadi. Qasdu, ada kesengajaan. Ya, kalau seandainya tanpa ada udzur. Kapan itu? Kapan ta'khiruha an yaumil 'id? Bayarnya keesokan harinya. Nah, ini penting tadi. Waktu karoha, waktu hurmah itu tidak menjadikan yang dia keluarkan tadi menjadi zakat sunnah, tidak. Sedekah sunnah tidak, tetap menjadi wajib. Tapi karena waktunya tadi, waktu yang tidak disukai, bahkan waktunya yang diharami, dilarang, maka bisa menjadi berdosa. Ini sama seperti orang sholat saja. Ini orang yang tanpa udzur dia meninggalkan sholat. Misalnya contoh sekarang waktu asar nih. Dia belum sholat asar, tanpa udzur, dia main HP dan segala macamnya. Sampailah waktu maghrib, tetap wajib. Tapi sholat tadi dia dosa, dia meninggalkan sholat tadi. Wallahu a'lam. Waktunya sudah kita ketahui, Bib. Kemudian takarannya itu, Bib. Takarannya itu apakah harus mengikuti yang sudah dari masjid, musholla, ataukah ada pengetahuan yang lain yang harus kita sampaikan pada hari ini, Bib? Ini kita menukil saja. Saya ini di sini hanya menukil saja, ya. Siap, Bib. Menukil bukan istilahnya sebagai hakim. Kalau hakim kan dia memutuskan kan, enggak. Saya menukil saja. Berbagi ilmu, Bib. Insyaallah. Di sini ada beberapa pendapat ulama mengatakan kadar wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah, ya. Kadar wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Mana ya? Di sini. Ismus sadaqat, masail mutafarriqah. Harus berupa makanan pokok. Dalam madhab Syafi'i perlu diketahui bahwasanya harus berupa makanan pokok. Seperti kalau di Indonesia seperti di Indonesia beras, atau di sebagian daerah ada jagung, ya sudah jagung. Kalau seandainya di sebagian daerah Indonesia ini makanan pokoknya jagung, ya sudah jagung. Atau misalnya makanannya gandum, roti misalnya, ya sudah. Berarti di daerah tersebut untuk mengeluarkan zakatnya tadi dengan apa yang dipakai di daerah tersebut sebagai makanan pokok. Kalau seandainya umumnya sebagai di umumnya menggunakan beras, ya sudah. Artinya wajib mengeluarkan beras. Jadi untuk kadarnya sendiri berapa itu? Kalau zaman Rasul kan
arba'atu amdad sok. Satu sok Habib ya. Ya, satu sok. Satu sok itu berapa kilo itu Habib? Di sini macam-macam, ada pendapat ulama mengatakan macam-macam. Kalau di kilo kan Kalau ya. Syafi'i itu Habib, Imam Syafi'i, apa kita boleh taklid Habib? Misalnya Kalau seandainya sekarang kita sholatnya Syafi'i, kemudian zakatnya ikut nggak apa-apa. Hanafi, nggak apa-apa Habib Nggak ya? apa-apa. Karena beda fasal ya. Iya. Jadi masalah taklid sendiri, sebelum kita jelaskan masalah takarannya, ya masalah taklid sendiri itu tidak ada larangan. Selagi tetap mengikuti koridor kaidah dari madhab yang mau kita ikuti. Rukun syaratnya Iya. Habib ya. Jadi kalau seandainya pun, misalnya saja contohnya, Anda sekarang misalnya mau sholat mengikuti madhabnya Hanafiyah, sedangkan Anda sehari-harinya Syafi'i, boleh nggak? Boleh. Kalau seandainya saya tahu apa saja yang menjadi syarat-syarat rukun-rukun dalam madhab Hanafi. Nah, pertanyaannya sekarang ini, kenapa kita harus mengikuti madhab tertentu atau madhab mayoritas? Karena yang pastinya kalau seandainya setiap satu individu dalam satu masjid saja misalnya berbeda madhab, nah di sini ditakutkan akan terjadinya fitnah. Sebelahnya misalnya madhab Maliki, sebelahnya akhirnya nanti bakal ribut. Kok sholatnya seperti ini? Makanya di antara nasihatnya Imam Ahmad bin Hambal kepada muridnya, ketika di daerah mana gitu, nah, pada saat itu daerah tersebut mayoritasnya madhab Maliki, ya sudah kau ikuti madhab Maliki. Jangan sampai kamu ini menjadi sumbu, artinya pemantik keributan di daerah masyarakat. Kalau seandainya di daerah tersebut ikuti mayoritasnya madhab Maliki, ya sudah ikuti madhab Maliki. Jadi kalau seandainya kita pun ikut madhab tertentu tidak apa-apa. Contohnya misalnya dalam masalah zakat fitrah ini, dalam madhabnya Abu Hanifah, mereka memperbolehkan untuk mengeluarkan zakat fitrahnya tadi dengan apa? Dengan uang, dengan qimah, tapi harus sesuai dengan tuntunan dalam mazhab Abu Hanifah. Makanya dalam mazhab Abu Hanifah itu kadar sedekah zakat fitrah itu nisfus sa' min hintah. Artinya setengah sok dari hintah. Hintah itu model kayak apa namanya? Sagu gitu, tepung. Atau di sini katanya disebutkan sekiranya atau sekitar kalau dikilokan mendekati 2 kilo. Nah, mendekati 2 kilo. Wa sa' min syair au tamar, atau satu sok. Kalau tadi setengah sok atau satu sok dari syair. Ini jenis apa? Biji-biji gandum tadi itu. Atau mendekati 4 kilo. Makanya sebagian dari ulama kita di Indonesia ini mengatakan kalau seandainya mau mengikuti madhabnya Hanafi, kita harus takarannya bukan 2,5 kilo lagi, tapi 3,8 kilo atau di sini mendekati 4 kilo. Ya sudah 3,8 atau 4 kilo, kita genapkan 4 kilo untuk supaya lebih hati-hati. Sudah. Nah, 4 kilonya tadi baru kita qimahkan. Berapa dari 4 kilo tadi? Misalnya 1 kilonya 10.000, ya sudah berarti 40.000 kita keluarkan. Berarti niatnya seperti apa tuh, Bib? Nawa itu an ukhrija zakatul fitri an nafsi. Itu aja cukup. Tidak perlu dengan taklidan Imam Hanifah. Ya, supaya untuk menjaga-jaga enggak apa-apa. Boleh ya. Misalnya nawaitu an ukhrija zakatul fitri qimatan misalnya. Kalau Anda mau lebih diperjelas lagi, qimatan taqlidan lil Imam Abi Hanifah fardhan lillahi ta'ala. Itu lebih aman lagi. Niatnya lebih aman lagi gitu. Tapi dengan dia nawaitu an ukhrija zakatul fitri an nafsi fardhan lillahi cukup. Sudah cukup juga. Berarti 3,8 kalau dikimahkan. Ya, kalau dikimahkan. Tapi kalau seandainya kita mau mengeluarkan beras, ulama berbeda pendapat lagi. Kalau beras berapa takarannya itu? Ada ulama mengatakan 22,4 kilo. Jadi 2 kilo 4 ons. Ada pendapat. Makanya ada ulama kita di Indonesia makanya hati-hati 2,5 kilo. Artinya 2,5 kilo itu sudah hati-hati ulama. Sudah hati-hati. Itu pendapat yang pertama. Ada lagi tidak. Takaran yang namanya arba'atu amdad, 4 genggaman Nabi itu lebih dari 2,5 kilo. 4 mud itu. Ya, 4 mud itu, 1 sa' itu. Berapa? Ulama mengatakan, ada yang mengatakan 2,7
ons. Nah, 2 kilo 7 ons. Ada lagi yang mengatakan tidak, kurang masih 2,7 setengah ons. Makanya lebih hati-hati lagi. Saya pribadi, dan ini diajarkan juga orang tua saya dan guru-guru saya, lebih afdalnya kita mengeluarkan zakatnya itu 3 kilo. Jadi tidak ada khilaf lagi sudah. Sudah aman, sudah aman 3 kilo. Nah, 3 kilo. Satu orang per orang. Dan zakatnya tidak boleh digabung. Satu karung itu tidak boleh digabung. Harus dipisah. Harus difroz namanya bahasa, harus difroz. Ini untuk si fulan, ini untuk saya, ini untuk istri saya, ini untuk anak saya, dan segala macam. Kalau di kampung anak itu malah di apa dulu, dibersihin itu. Jangan sampai ada padinya tadi itu ya. Ada kotorannya itu kan. Itu berarti orang-orang dulu itu, orang tua kita tuh betul-betul sangat menjaga. Hati-hati dia dalam beribadah. Makanya pentingnya kita dalam ibadah ini kehati-hatian. Bagus, sangat bagus sekali. Berarti tidak boleh satu karung langsung 4 orang gitu. 4 orang kan? Nggak boleh. Harus difirqah, harus dipisah. Kemudian tadi waktu berzakat sudah, kemudian takarannya sudah. Kemudian tasarrufnya ini mustahak dari innamas shadaqat dari 48 asnaf itu, caranya pembagiannya bagaimana? Apakah sama rata atau ada perbedaan di antara fakir miskin, fisabilillah, ibnu sabil, gharim itu? Kalau kita rujuk di zamannya Rasulullah dan zamannya sahabat, itu pembagian zakat itu ditugaskan kepada amil. Makanya amil itu dia termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat ya. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha. Orang yang beramal tadi. Ya, misalnya ditugaskan. Nah, kalau seandainya zakat tadi sudah diurus oleh pemimpin imam, maka seorang imam dia harus adil. Makanya bahayanya menjadi pemimpin itu dia satu itu harus adil. Kalau tidak adil nanti hisabnya sangat panjang. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Nah, sang imam tersebut menugaskan amil, anak buahnya tadi, orang istilahnya pembantu-pembantunya tadi, untuk mencari orang-orang kaya. Jadi bukannya orang kaya tadi bawa hartanya kepada amil. Tidak, di zaman dulu itu penerapannya si amil lah mensensus, belusukan, cari dia. Mana orang kaya tuh, didata si fulan kaya, didata juga orang miskinnya orang. Makanya ketika sudah tahu, didatangin, ini harta kamu, mana harta kamu, dan ini kadar jumlah nominal yang wajib kamu keluarkan. Nah, si amil tadi dia juga sudah mendata orang-orang yang berhak menerima zakat. Makanya dia harus cari apakah ada nggak di daerahnya tersebut 8 asnaf. Kalau seandainya ada 8 asnaf, maka dia wajib rata. Tugasnya si amil tadi. Tugasnya si amil tadi. Jadi kalau seandainya 8 asnafnya tadi memang ada, maka 8-8-nya tadi harus diberikan secara rata. Artinya dapat semua tuh. Walaupun nanti kadarnya beda-beda. Kadarnya beda-beda. Kita harus tahu kebutuhan masing-masing, karena kebutuhan beda-beda kan. Misalnya si fulan ini, misalnya gharim ini punya hutangnya 1 juta. Tidak mungkin kita kasih 10 juta, dia punya hutangnya cuma 1 juta. Nah, sedangkan ini 10 juta. Nah, beda pastinya. Berarti di antara gharimin itu beda-beda. Beda-beda, tapi ketika 8 asnaf itu ada, berarti 8 asnaf itu harus masing-masing mendapatkan bagiannya. Walaupun berbeda. Makanya tuh nanti kan dikumpulkan. Harta-harta dari per orang tadi, per individu tadi dikumpulkan oleh amil, maka dikumpulkan baru dilihat. Berarti tidak harus sama rata, Bib ya. Nggak misalnya fakir miskin sampai yang 8. Keliru, itu bukan adil kalau sama rata itu. Bukan adil sama rata itu. Kalau simulasinya kira-kira seperti apa, Bib? Misalnya fakirnya 10 orang, ambilnya 3 orang. Kemudian gharimnya 1 orang, musabilnya 2 gitulah, fisabilillah. Ya sudah, nanti dilihat tadi kebutuhannya tadi. Hartanya tadi dilihat, zakat yang sudah terkumpul sekian, dan kita ngelihat kebutuhan masing-masing, makanya dipersenkan. Ya, dipersenkan. Ini kebutuhannya sekian, ini kebutuhannya sekian. Yang penting dari 8 tadi, kalau seandainya semuanya ada, wajib diserahkan.
Ada lagi pendapat tidak cukup, tidak harus 8-8-nya. Cukup misalnya kalau ada fuqara dan masakin saja. Kalau seandainya di daerah tersebut fuqara masakin, itu yang diprioritaskan. Nah, itu yang diprioritaskan. Dan masalahnya bagaimana takarannya, harus beda-beda orangnya atau satu orang. Nah, ini berbeda juga lama. Dalam madhab Syafi'i harus dibeda-bedakan. Kalau seandainya ini sudah dapat, ya sudah. Harus pindah ke tempat yang lain lagi. Ini keluarga ini sudah dapat, si fulan sudah dapat. Nanti kita ke rumah yang lain. Fuqara dan masakin ini. Nah, ada lagi pendapat tak cukup. Cukup satu orang saja. Jadi misalnya kita punya keluarga nih, punya anak, punya istri. Nah, zakat-zakatnya mereka itu bisa kita kasihkan langsung kepada satu orang saja, cukup. Dan itu lebih membantu. Kalau menurut saya itu lebih membantu. Karena nanti orang tersebut ya hari raya terpenuhi dan keesokan harinya tidak terpenuhi. Kalau zaman sekarang kategori fakir miskin masih ada tidak? Banyak, justru tambah banyak. Tambah banyak, Bib. Tambah banyak. Tambah banyak. Jadi maksudnya tambah banyak itu gimana, Bib? Tambah banyak, orang miskin tambah banyak sekarang. Apalagi populasi kan tambah meningkat. Kita tahu populasi umat manusia ini bukannya berkurang, tambah meningkat. Jadi ustadz itu masuk miskin atau fisabilillah, Bib? Ustadz itu kalau dia miskin ya bisa miskin ya. Fisabilillah bisa juga. Fisabilillah nantinya, untuk definisi fisabilillah kita harus tahu dulu. Definisi fisabilillah menurut yang mu'tamad, menurut yang kuat itu adalah al-ghazi, orang yang berperang. Yang mana berperangnya tadi li'i'la'i kalimatillah, bukan karena membela negara. Li'i'la'i kalimatillah. Dan juga dia itu tatawu'an, artinya dia tidak mendapatkan bayaran sukarela. Nah, itu definisinya itu. Jadi orang yang berperang di jalan Allah karena untuk menegakkan kalimat tauhid, dan juga karena tidak dibayar. Ini seperti zamannya para sahabat itu. Walaupun mereka punya harta tapi dapat ya. Nah, kemudian adapun definisi untuk sekarang ini ada beberapa ulama, bukan mayoritas ya. Beberapa ulama mengatakan yang namanya as-sabilillah, as-sabili fil khair katanya. Yang namanya jalannya untuk kebaikan itu namanya fisabilillah. Nah, kalau seandainya jalan untuk kebaikan berarti maknanya sangat luas sekali. Sangat luas sekali. Berarti untuk pembangunan masjid boleh juga. Nah, itu ada pendapat. Tapi yang mengatakan sabilillah tadi itu adalah orang yang berperang di jalan Allah tadi, itu mengatakan tidak sah. Bahkan yang mengatakan boleh pun untuk ditasarrufkan, diberikan kepada orang, itu mengatakan untuk bangunan juga tidak sah. Kenapa? Karena yang diberikan itu jiwa, bukan benda. Jadi kita hanya menukil pendapat beberapa ulama dalam madhab, dan bukan hanya dalam satu madhabnya, ada beberapa madhab yang lain mengatakan pendapat yang paling kuat yang namanya sabilillah itu adalah orang yang hanya mujahid, orang yang berjihad di jalan Allah dan tanpa digaji. Dia tidak mendapatkan bayaran seperti tentara-tentara kita itu, kan dapat bayaran ya. Terus juga pendapat yang kedua mengatakan boleh diberikan kepada selain mujahid, orang-orang yang misalnya marbot di masjid, ustadz itu. Tapi pendapat ini pendapat yang tidak kuat, bukan kita katakan di luar mazhab 4 itu ya. Di dalam madhab, masih di dalam 4 madhab. Jadi tidak keluar dari 4 madhab. Makanya pendapat kita ini, pendapat-pendapat yang kita nukilkan ini tidak keluar dari 4 madhab. Artinya tetap ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah. Kategori fakir miskin masih banyak, Bib, ya. Banyak, sangat banyak. Fisabilillah tadi sudah. Ibnu Sabil santri, Bib, atau gimana? Ibnu Sabil itu adalah orang musafir, orang yang berjalan. Dia misalnya butuh ongkos. Santri termasuk kalau seandainya santrinya tadi dia kehabisan ongkos, dia boleh mendapatkan dari zakat. Tapi harus melaporkan diri, ya. Harus tahu kamu biayanya berapa. Nah, biayanya berapa? Biayanya misalnya dari Dumai ke Pekanbaru misalnya 50.000. Ya sudah 50.000. Kalau seandainya dia kira-kira 10.000 misalnya. Kira-kira 100.000. Nah, ketika rupanya dia sudah sampai uangnya tersisa 50.000 tadi harus balik lagi ke tempat yang memberikan zakatnya. Jadi tidak boleh dia jajan. Kalau gorim, orang yang berhutang sama. Makanya tuh harus ada bukti, Bib, ya.
harus ada bukti. Harus ada bukti. Kalau pura-pura punya utang nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Pura-pura punya utang. Yang terakhir ini, Bib. Amil, Bib. Nah, kira-kira amil definisinya seperti apa tuh, Bib? Amil sudah sering kita bahas sebenarnya ya. Amil itu di tempat-tempat majelis, tempat masjid sudah kita sering bahas bahwasanya amil itu tadi orang yang ditunjuk oleh imam ya. Yang namanya amil itu adalah orang yang ditunjuk oleh imam. Selagi bukan imam atau perwakilan dari imam. Kalau sekarang kan presiden. Ini presiden punya lembaga yang namanya Kementerian Agama. Nah, di dalam Kementerian Agama lah tadi di situ membahas juga bagian bidang perzakatan. Nah, artinya mereka bagian dari pemerintah. Nah, ketika Baznas tadi mewakilkan, nah, baru misalnya contohnya dalam masjid misalnya. Jadi Baznas tadi memberikan rekomendasi bahwasanya masjid ini kami tugaskan menjadi amil di kampungnya, di daerahnya. Sudah, berarti pengurus masjid karena sudah resmi dapat rekomendasi dari Baznas, maka dia boleh dikatakan mereka itu amil zakat. Selagi tidak mendapatkan rekomendasi dari apa? Basnas. Dari Basnas, maka mereka itu hanya sukarelawan saja. Jadi petugas pendistribusian penitipan zakat. Jadi contohnya gini misalnya. Ada di dalam masjid tadi anggota-anggota kami membantu, bahasanya gini kalau yang benar. Kami membantu penitipan zakat. Jadi siapa saja di antara jamaah di sekitar ini yang mau menitipkan zakat, kami siap membantunya. Tabarruan jadi dia. Berarti mereka yang tidak dapat rekom dari Basnas tidak berhak mendapatkan zakat atas nama amil. Tidak dapat, ya? Dapat. Kalau seandainya atas nama dia itu dia orang fakir, dapat tidak apa-apa. Ya. Jadi solusinya kalau dari sebagian masjid ada yang menggunakan kas masjid untuk honor. Nah, itu lebih bagus. Lebih bagus, ya. Lebih bagus. Kalau seandainya memang ini untuk kemaslahatan masjid ya. Masjid. Nah, kemaslahatan masjid itu diantaranya kemaslahatan pengurus masjid. Kalau seandainya tidak ada pengurus masjid, gimana mau maslahat masjid tersebut? Ya. Jadi boleh dikeluarkan dari kas masjid ya untuk. Dan solusi dari saya sendiri kalau seandainya, dan ini juga diajarkan guru saya, caranya berkolaborasi dengan penjual sembako muslim. Jadi ada penjual muslim, nah dia saling bantu pengurus masjidnya. Saya jual berasnya kepada masyarakat biasanya eceran misalnya 12 kilo. 12.000 misalnya. Nah, dari saya 10.000, nanti kalian jualnya 12.000. Nah, 2.000-nya tadi itulah nanti diberikan kepada petugas-petugasnya masjid tadi. Seperti itu. Jadi tidak mengurangi saldo masjid. Nah, ya? Jadi petugas masjid jadi istilahnya dia menjual berasnya si tukang sembako muslim tadi. Membantu. Tapi di luar, jangan di dalam masjid. Iya, nah, nanti lain lagi masalahnya tuh nanti. Jadi dia di sini kami panitia masjid menyediakan untuk orang-orang yang mau membayar zakat fitrah. Nah, ditulis sudah disiapkan tapi plastiknya tadi, bukan modelnya model karung itu saja. Allah jelas insyaallah ya. Insyaallah. Ini agak pertanyaan bebas ini, Bib. Yang terjadi di masyarakat kita masih ada mengeluarkan zakat satu karung tadi itu, Bib. Satu karung 10 kilo untuk 4 orang. Itu kalau kita katakan paksakan sah itu boleh nggak? Sah gitu. Wallahu alam, saya tidak berani memberikan vonis ya. Tidak berani memberikan vonis. Tapi untuk pengetahuan kita bagaimana? Untuk pengetahuan dalam kita belajar itu tidak sah seperti itu. Karena apa? Karena menjadi zakat satu orang. Menjadi zakat satu orang. Ketika dia digabungkan satu, berarti ini satu orang yang mengeluarkan zakat, bukan perwakilan. Itu makanya kita harus diifros, makanya harus dibedakan. Dibedakan, Bib, ya. Nah, dibedakan, makanya jadi diplastikan lagi. Jadi satu karung tadi kita plastikan dulu, plastik hitam tuh. Untuk kasih nama, ini untuk dirinya suami tadi, ini untuk istrinya, ini untuk anaknya. Kemudian masih ada juga di masjid-masjid kita, Bib. Masyarakat itu ingin yang afdol, yaitu makanan pokok. Namun panitia zakat di masjid itu hanya menyediakan beras. Diperjualbelikan beras ini terus. Orang datang dijual, dizakatkan. Orang datang dijual.
Terus seperti itu. Makanya pentingnya edukasi kepada masyarakat, dan ini kita harapkan mudah-mudahan banyak ustadz yang bersuara, ya, banyak ustadz yang betul-betul berjuang tadi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat sesuai dengan tuntunan. Yang penting itu sesuai dengan tuntunan. Kalau seandainya sesuai dengan tuntunan, tidak mungkin ada yang namanya keributan. Jadi kita harapkan juga kepada pengurus masjidnya pun hendaknya dia harus berkonsultasi dulu kepada orang yang memang pakarnya. Sebagaimana pakar corona, ya sudah tanya kepada pakar corona, dokter misalnya. Begitu juga misalnya pakar dalam masalah urusan agama, zakat misalnya, tanyalah kepada orang yang ngerti, ustadz misalnya, kiai atau siapa gitu. Nah, kalau seandainya yang dilakukan seperti itu, maka tanggung jawab, siap-siap saja dia nanti pertanggungjawabannya dia tadi nanti di hadapan Allah ketika dia salah dalam mempraktikkan. Kenapa? Nanti dalam 4 madhab itu mengatakan ini saya tidak mengajarkan metode yang seperti ini. Cara berasnya dibuka yang 10 karung atau 20 karung, nanti orang yang baru datang tadi niatkan segala macam, nanti sudah dicatat namanya, duitnya diambil. Padahal ya artinya bukan dikasih beras juga. Bukan dikasih beras kan, San? Berasnya ada dijual belikan, kemudian zakatnya pakai beras, diletak lagi berasnya, datang orang lagi beli beras itu juga. Nah itu juga berasnya itu terus berganti-ganti. Berarti apa? Berarti itu milik orang, maka dia harus tanggung jawab. Kata kalau seandainya yang pertama kali yang membeli beras itulah yang punya hak. Jadi kalau seandainya mau, dia ngomong minjem dulu. Berarti sebaiknya kolaborasi dengan toko muslim, Bib, ya. Muslim. Agama dan jadi kalau mau beras tinggal ambil di situ ya, gitu ya. Artinya bisa saja, lebih gampangnya gini San. Kalau mau kita nyari solusi, jadi ketika pengurus masjid tadi sudah bekerja sama dengan tukang sembako muslim tadi, nanti kita hanya nitip duit. Jadi si yang pendatang tadi datang yang mau bayar zakat fitrah tadi, tolong saya nitip kamu beliin beras untuk saya. Nah, dia udah siapkan. Nanti kan kita sudah ada kerjasama sama tukang beras. Harganya sekian, tapi untuk kamu nanti sekian. Tapi tetap dapat untung dia. Untung itu solusi yang bagus sebenarnya. Tidak repot sebenarnya. Nanti ketika itu sudah tinggal, ketika sudah terkumpul semua tadi, baru langsung nih uangnya sekian. Tak. Alhamdulillah. Terima kasih Habib. Dan saya minta maaf ya kalau seandainya acaranya ini sedikit banyak berantakan. Pertama kali. Yang diambil ilmunya, Habib, insyaallah. Baik, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih, syukran jazakallah Habib. Mungkin ada beberapa poin dari hasil tanya jawab kita tentang zakat fitrah, bahwa zakat fitrah ini wajib ditunaikan walaupun setelah hari raya, hari esok. Waktunya haram tadi, Bib, ya? Ya, kalau seandainya keesokan harinya. Keesokan tetap wajib walaupun haram. Kemudian untuk lebih ihtiyat kita mengeluarkan zakat 1 orang 3 kg. InsyaAllah. Dan kepada panitia dan pengurus masjid, mari kita sosialisasikan zakat ini. Kita utamakan untuk menunaikan zakat fitrah itu menggunakan beras. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita terima kasih kembali kepada Habib Syakir. Sama-sama, Ustaz juga. Mohon maaf atas segala kesalahan dan khilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.